Ferdy Sambo, sosoknya disebut punya kekuatan besar, mulai dari libatkan puluhan personil Polri demi lancarkan skenario kejahatan, hingga dugaan lobi-lobi demi lolos hukuman maksimal. Benarkah ia sedemikian powerful? Pegang kartu truf pejabat Polri? Saya akan mencari jawabnya. Polri tidak akan segan-segan untuk memecat apabila anggota-anggota ini melakukan tindak pidana yang kemudian menjatuhkan marwah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Nanti sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang, kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Memang Sambo punya kekuatan apa? Dia kan sudah tidak menjabat sekarang. Jadi, kenapa Sambo, harus takut? Sumber daya informasi yang dimilikinya selama dia menjabat Kadif Propam, itu dia bisa gunakan. Yang Jadi disebut ada banyak buku kartu hitam. truf di tangan. Iyalah. Dan itu bisa menyeret sampai ke Bisa tingkat lah. paling tinggi di institusi Polri menurut Anda? Bisa saja. Power Sambo itu nyata. Nyata. Yang terjadi kalau menurut saya mungkin ada temannya yang pernah hutang budi dan itu bukan gerilya, bukan mafia. Gerakan ini terstruktur dari atas ke bawah nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi fakta bahwa Sambo saat menjabat Kadif Propam memiliki kewenangan begitu besar itu nyata ya. The Power of Sambo, sebuah titel yang melekat pada Ferdy Sambo, bekas Kadif Propam Polri yang kini duduk sebagai pesakitan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, bekas ajudannya. Ia disebut punya kekuatan besar kala menjabat sebagai polisinya polisi. Dan kekuatan itu disebut masih ada hingga sekarang meski ia sudah dipecat. Ada sejumlah peristiwa, saudara, yang membuat publik percaya bahwa kekuatan Sambo itu nyata. Pertama, kala awal kasus ini mencuat, Sambo menggerakkan hampir 100 polisi bahkan hingga perwira tinggi Polri untuk menutupi jejak keterlibatan dirinya. Skenario yang akhirnya terbongkar. Para mantan anak buahnya itu menyebut tak mungkin melawan Sambo yang berkedudukan tinggi di institusi Polri. Jenderal bintang 2 ada banyak, namun Kadif Propam hanya 1, tak mungkin berani melawan. Bintang 2 di Polri ini banyak, Pak. Akan tetapi Kadif Propam ini hanya 1. Saya pun ketika diperintahkan beliau langsung melaksanakan, Pak. Kedua, saudara, kalau muncul sebuah diagram berjudul Kekaisaran Sambo. Sambo disebut menggerakkan banyak perwira untuk menjadi backing judi online. Meski dibantah Kapolri, namun hingga kini belum ada bukti nyata apakah Sambo benar terlibat atau tidak. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi. Selanjutnya, saudara, dalam proses persidangan yang tengah berjalan, Sambo mengirimkan gugatan terhadap Presiden dan Kapolri terkait pemecatan dirinya.
Hal ini pun terkesan dilakukan diam-diam oleh kubu Sambo. Meski kemudian gugatan ini dibatalkan, namun publik kadung bertanya-tanya, ada apa? Sebuah ancaman pada sosok tertentu atau sebuah unjuk kekuatan? Dan yang menghangat belakangan, saudara, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut adanya gerakan bawah tanah seorang Jenderal Bintang 1 untuk menekan agar putusan Sambo tidak seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si ACB. Saya bilang, Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya Majen banyak kok. Saya bilang, kalau Anda bilang Majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen. Saya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Deretan kejadian yang terus mengusik rasa ingin tahu publik. Benarkah Sambo punya kekuatan yang sedemikian besar? Saya akan mencari jawaban. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Saudara, Indonesia Police Watch (IPW) menyebut bahwa gerakan bawah Sambo ini bukan hal yang mengejutkan. Lantas siapa yang diuntungkan? Kenapa di tengah posisinya yang sudah menjadi pesakitan masih ada yang mau membantu seorang petinggi Polri yang aktif? Saya coba untuk mendiskusikan hal ini bersama dengan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, terima kasih sudah bersama Niluh. Terima kasih Mbak Niluh. Mengaku tidak terkejut dengan gerakan bawah tanah yang kemarin disebut Mahfud MD. Kenapa? Karena sebetulnya komplikasi kasus Sambo itu sudah bisa diprediksi oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, ya, polisi atau institusi polisi. Setelah Sambo menjadi tersangka, Sambo segera mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri bagaimana ketika kasusnya masuk ke pengadilan dia tidak mendapatkan hukuman yang maksimal. Nah, Sambo tentu melakukan upaya-upaya, yang pasti lobby dengan jaringan yang dia miliki, mantan-mantan kandidat Satgasus. Jadi Anda mencurigai bahwa yang bergerak ini adalah bagian dari Satgasus mungkin? Ya, yang beredar namanya itu kan ada namanya di dalam daftar Satgasus 420 sekian orang itu. Tapi saya tidak mau sebut namanya. Komplikasi ini juga dipikirkan oleh institusi Polri, ya, atau orang-orang di dalam institusi Polri yang tidak menginginkan adanya kegaduhan apabila Sambo kecewa dengan putusan yang berat. Kemudian dalam kapasitas Sambo sebagai seorang polisinya polisi yang memegang banyak rahasia dugaan pelanggaran polisi termasuk perwira tinggi, tentu dia tidak mau dalam tanda kutip tenggelam sendiri. Dia sudah memberi sign sebelum ini. Jadi Anda mau mengatakan bahwa sejak awal kasus ini Sambo mungkin sudah memikirkan plan A dan plan B? Sudah dong. Sambo itu kan seorang reserse murni, ya. Seorang reserse, ahli reserse itu berpikir pada beberapa tahap tingkatan ke depan. Plan A, plan B, plan C itu sudah pasti. Oke, dan ya. ini adalah plan B Sambo? Gerakan-gerakan yang muncul? Bukan, ya plan B lah ya. Apa aja sih sign-sign selama proses ini bergulir dari bulan Juli sampai dengan sekarang Januari? Perlawanan Sambo ketika dia dalam status sebagai tersangka rame soal kemudian versi-versi perlindungan terhadap bandar judi. Itu ya. kan menyeret nama dia sendiri? Kan ada juga versi lain. Oke, ya. lawannya waktu itu. Iya, ya. Kemudian dimunculkan laporan hasil pemeriksaan penyelidikan terkait perlindungan illegal mining. Kalau surat Sambo LHP tanggal 7 April itu didalami, itu banyak maknanya. Kemudian ketiga, ketika persidangan Sambo mengkonfirmasi tentang laporan hasil penyelidikan 7 April, ya. Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Nggak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak? Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada.
seminggu kemudian apa? Sambo menyatakan saya sudah tidak berwenang. IPW membaca bahwa sign itu sampai dan terjadi komunikasi bahwa ada deal di situ. Komunikasi, ya, bahwa tercapai deal atau tidak waktu itu terjadi komunikasi. Oke. Bahwa Sambo menginginkan dirinya tidak dihukum berat. Komunikasi itu dengan siapa sih, Pak Sugeng? Ya tentunya dengan institusinya lah, ya. Petinggi Polri. Pastinya lah yang memiliki kewenangan, ya. Jadi yang juga bergerak kemarin yang disebut Mahfud MD itu adalah orang ada di lingkaran Mabes pelaksana Polri. saja. Orang yang ada di lingkaran Mabes Polri? Iya, informasi yang saya dapat begitu. Itu kan Brigjen itu hanya pelaksana pada level pelaksana. Artinya dia berada di Mabes, bukan di tempat lain ya, Brigjen ini ya? Bukanlah, karena potensi goncangan oleh Sambo itu pada Mabes Polri, bukan pada Polda, bukan pada Satwil setingkat Polres, ya tidak, pada Mabes Polri. Ada di kalangan penyidik mungkin? Wah, saya nggak mau lebih dalam lah ya, karena pernyataan Pak Kadif Humas menyatakan Irwasum dan Propam akan memeriksa, ya. Walaupun itu sebetulnya satu pernyataan normatif yang harus dikeluarkan. Walaupun tidak yakin akan diperiksa saya ya. Apalagi zamannya Kadif Propam sekarang tampaknya nggak ada giginya ya. Jadi setelah kemudian laporan hasil penyelidikan terkait dengan illegal mining itu keluar, kemudian sudah reda lagi, tidak ada perbicaraan lagi, Anda menyebut bahwa mungkin sudah ada komunikasi. Tapi setelahnya muncul lagi ada gugatan yang dilayangkan kepada Presiden dan Kapolri. Menurut Anda? Itu juga bagian strategi Sambo. Masih ada gerakan yang dilakukan oleh Sambo menuju vonis? Tetap semua pihak ini bergerak, ya, sampai the end of the game. Di masih ada gerakan-gerakan yang dijalankan? Ya pasti dong. Gerilya yang masih berlangsung ya, sampai pasti sekarang? Dong. Pantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Tuntutan jaksa adalah cermin daripada menurut saya berhasil. Ini benar-benar hanya gerakan sendiri dari mungkin institusinya atau memang ada permintaan langsung oleh Verdi Sambo? Tidak langsung Verdi Sambo lah ya. Kan banyak teman-temannya yang masih di luar yang care pada dia. Anda membaca memang masih banyak. Sambo sudah tidak punya jabatan sekarang. Kenapa masih harus pertemanan itu terbentuk ya, menimbulkan loyalitas. Loyalitas dibangun karena beberapa dasar ya. Kedekatan hubungan kerja, fasilitas yang diberikan, dukungan-dukungan lain ya di Satgasus itu terjadi. Pertanyaan saya begini, ini soal diuntungkan oleh Verdi Sambo atau ini soal balas jasa pada Verdi Sambo kalau Anda lihat? Tidak dalam bentuk balas jasa ini. Ini kepentingan real mencegah kegaduhan. Memang Sambo punya kekuatan apa? Dia kan sudah tidak menjabat sekarang. Jadi, kenapa harus takut? Sambo mempunyai kekuatan itu pada sumber data atau informasi yang dimilikinya. Sumber daya informasi yang dimilikinya selama dia menjabat Kadif Propam, itu dia bisa gunakan. Dia disebut banyak buku kartu hitam. truf di tangannya. Iyalah. Dan itu bisa menyeret sampai ke Bisa tingkat lah. paling tinggi di institusi Polri menurut Anda? Bisa saja. Setidak-tidaknya pertanggungjawaban organisasi. Kalau pertanggungjawaban organisasi implikasinya kan ada juga jenderal yang lain yang mengintip ya posisi itu. Ini kompleksitas. Kompleksitas yang tinggi. Ini menurut saya berhasil. Ya dengan dua analisis. Tuntutan jaksa tanpa memasukkan unsur yang meringankan itu adalah fenomena yang pertama. Jadi harus dibacanya begini, jangan dibilang kalau tidak ada yang meringankan harusnya tuntutannya maksimal hukuman mati. Oh, jangan keliru. Tidak ada yang meringankan saja tuntutannya hukuman seumur hidup. Kalau ada yang meringankan, ada alasan yuridis dan sosiologis menurunkan dong. Jadi kalau ada yang meringankan dan fakta itu ada, ya, apakah jaksa tidak tahu? Oh, jaksa tahu. Jadi kenapa jaksa tidak masukkan? Memberi ruang pada hakim mengisi. Berarti ini muaranya nanti akan di hakim. Iya dong. Anda membaca bahwa
hakim lah Memang intervensi begitu. paling Bukan besar. intervensi. Hakim tidak perlu diintervensi. Dengan disodorin tuntutan rekusitor seumur hidup tanpa ada yang meringankan, hakim berwenang untuk atas nama keadilan Sambo bersalah, tetapi ada yang meringankan, berwenang untuk menurunkan sanksi pidana yang dikenakan. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah strategi kalau Anda baca. Nah, itulah yang saya mau katakan. Ini adalah strategi yang rumit, ya. Orang yang awam tidak paham melihatnya dengan kalau tidak ada yang meringankan hukuman mati. Oh, jangan salah. Tidak ada yang meringankan saja paling tinggi seumur hidup. Kalau ada yang meringankan berarti boleh di bawahnya. Justru ketika ada yang meringankan dituntut lebih tinggi, hakim tidak adil. Apalagi kejahatan Sambo itu tidak sadis ya. Perencanaan karena ditimbulkan oleh kemarahan yang meluap. Jadi Anda menilai nanti saat vonis ini akan lebih rendah. Iya. Dalam bentuk angka nanti hukumannya. Iya, ya kan Mahfud sudah mengatakan ada yang minta tulisan, ada yang minta angka. Angka nanti yang akan di ini ya, oke. Yang kedua ini soal konsep disparitas sanksi pidana. Disparitas sanksi pidana itu pada pokoknya menyatakan bahwa perbedaan sanksi pidana untuk para pelaku yang terbukti bersama-sama melakukan, ya, kalau dia intelektual dader dan juga kemudian peserta lain ya, sebagai pendukung atau apa yang disuruh atau apa, tidak boleh terlalu jauh. Tuntutan jaksa ya menuntut Ma'ruf PC Rijal 8 tahun, Sambo seumur hidup. Ini disparitasnya jauh. Oleh karena itu, nanti putusan menjadi beban hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan. Disparitas putusan tidak boleh terlalu jauh. Tergantung hakim. Mau PC yang dinaikkan, Sambo tetap, atau Sambo diturunkan, PC tetap, atau maju sedikit lagi. Dan menurut Anda karena Anda menyebut tadi bahwa strategi yang dijalankan itu berhasil, berarti sudah selesai bagi Sambo ini? Atau belum dong. Semuanya tetap pada detik-detik terakhir. Masih ada gerakan yang dilakukan oleh Sambo menuju vonis? Tetap semua pihak ini bergerak, ya, sampai the end of the game, ya. Ketika belum di end of the game, perjuangan itu tetap akan terus dilakukan. Jadi masih ada gerakan-gerakan yang dijalankan? Ya pasti dong. Gerilya yang masih berlangsung ya, sampai pasti sekarang? Dong. Memastikan putusannya sesuai dengan kehendak orang-orang yang melakukan gerakan ini. Gerilya yang muncul dari Verdi Sambo ini, tadi Anda menyebut bahwa karena ada kartu truf lah yang dipegang oleh Sambo, hanya murni soal itu saja atau juga karena kekuatan uang yang dimiliki oleh Verdi Sambo? Kalau saya bicara kekuatan uang, itu kan artinya akan menggunakan upaya suap, gitu ya. Dalam kasus Sambo, menurut saya riskan, ya, kalau menerima uang saat ini. Karena semua dipantau, karena pergerakan uang itu kan nyata, pasti tidak transfer. Pengambilan tunai terdeteksi, ya. Penyerahan bisa dideteksi dalam komunikasi. Jadi riskan di sini. Apakah mungkin? Ya namanya mungkin ya mungkin saja. Mungkin saja ya itu terjadi. Tapi sekali lagi tadi Anda menyebut bahwa ada kartu truf yang dipegang oleh Sambo yang bisa dibuka kapanpun ketika semua tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ekspektasinya dia ya, kemudian dia merasa ditinggalkan, kekecewaan itu manusiawi. Lihat pernyataan Sambo ya. Saya ini bagaikan seorang penjahat besar. Ya. Ketika dia menuliskan itu sebetulnya rasa dirinya sedang apa? Dia itu sedang melihat kawan-kawannya yang lain, ya. Yang pernah dia tindak, ya. Yang pernah dia tahu pelanggarannya. Termasuk ketika ia menyebut pengungkapan kasus yang pernah ia lakukan. Ada nama Joko Chandra disebut. Itu juga sinyal. Ya sinyal bahwa yang kena itu kan bukan hanya sekedar dua jenderal, Prasetyo dan Napoleon, ya. Ada nama lain di dalamnya. Ada nama lain yang dia punya datanya karena dia memegang informasi itu. Inilah komplikasi yang harus dicegah. Oke. Jadi Pak Sugeng, power Sambo itu nyata. Nyata. Apakah semua kadif yang menjabat Kadif Propam memang powernya bisa sebesar Sambo sekarang? Oh iya, ya. Kembali kemudian kepada sikap mental orang itu ya, petarung atau bukan. Dan Sambo ini petarung. Baik, ya? Jadi power of Sambo itu nyata dan yang bisa, ya tidak ada yang bisa dilakukan sekarang selain menunggu
vonis Iya, hakim. vonis ya. Kembali kepada independensi ya hakim. Kan boleh Jadi jaksa. tekanan berat buat hakim sekarang. Iya, betul. Itu dia. Baik, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Terima kasih sudah bersama Niluh bagi informasi di Niluh. Sehat selalu, Pak Sugeng. Terima kasih, Mbak Niluh. Terima kasih, Kompas. Dan saudara, terkait dengan kekuatan Sambo yang banyak disebut oleh publik, kami coba untuk menanyakan hal ini pada pengacara keluarga Verdi Sambo, namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancarai. Tapi ada sejumlah pernyataan yang muncul dari mereka menanggapi terkait dengan gerilya yang disebut dilakukan oleh Verdi Sambo untuk mendapatkan vonis hakim yang lebih ringan. Berikut ini, saudara. Siapa, gerakannya apa, ngapain dia, laporkan gitu loh, supaya itu jadi konkret gitu. Nah kalau saat ini sendiri kan Pak Sambo ada di dalam tahanan, sudah diberhentikan dari kepolisian, tidak punya status lagi sebagai polisi. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya menjelaskan. Artinya begini, kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja, langsung saja disebut secara detail, apalagi yang dikhawatirkan. Kalau memang belum didalami, ya dalami dulu, baru kemudian menyampaikan pernyataan. Yang terjadi kalau menurut saya mungkin ada temannya yang pernah hutang budi atau kayak apa, telepon, kasihanlah, tolong dikurangi aja ancaman hukumannya. Dan itu bukan gerilya, bukan mafia. Gerakan ini terstruktur dari atas ke bawah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Saudara Verdi Sambo, bekas Kadif Propam Polri yang sudah dipecat karena kasus pembunuhan Brigadir Yosua disebut punya kekuatan yang besar. Benarkah bahwa seorang Kadif Propam di institusi Polri itu memang punya power yang sedemikian besar, bahkan tetap dibawa meskipun ia sudah tidak menjadi anggota Polri? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Universitas Bayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Apa kabar, Prof? Baik. Prof. Kiki, Sambo ini disebut punya kekuatan besar sampai bisa menggerakkan jenderal untuk lobby-lobby terkait dengan vonis atas kasus yang sedang berlangsung. Kok bisa ya punya kekuatan sedemikian besar? Itu hal yang benar, Prof? Itu info dari mana? Jenderal Kancil kali. Ini Menko Polhukam yang bilang. Mahfud nggak ngerti polisi itu apa gitu. Satu, kalau statementnya Mahfud kan selalu bikin heboh aja. Kalau di militer ada prinsip komando sehingga mungkin bisa dilakukan kalau dia masih militer aktif. Kalau dia sudah pensiun, tidak ada lagi komando karena sumber kekuasaannya itu dari struktur kepangkatan. Sehingga kalau di militer masih ada sisa-sisa semangat korps seperti itu. Kalau di Polri tidak. Nah, kalau di Polri harus dicatat bahwa selama masih aktif, musuhnya polisi dalam tanda petik itu sesama polisi. Mengapa? Satu, tidak ada struktur komando di dalam Polri. Ada prinsip yang disebut prinsip diskresi. Jadi setiap individu polisi itu melekat kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Sehingga kita bilang atasan di polisi itu hanya manajer. Dia bukan komandan. Lalu komandannya polisi itu siapa? Komandannya itu hukum. Sehingga pada kasus Sambo, ketika dia melanggar hukum, ya dia salah, dia dihukum. Tapi kalau dibilang begini, mungkin karena Sambo ini pernah menjadi Kadif Propam, dia kemudian memegang kartu truf nih, orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran. Jadi khawatir mungkin itu akan bisa dibongkar oleh Verdi Sambo. Katakanlah itu benar, terus dibuka kayak begitu. Emang orang percaya pada omongannya Sambo? Sampai sekarang aja dia nggak ngaku dia nembak atau tidak, kan gitu.
Masa urusan yang lain orang harus percaya? Yang terjadi kalau menurut saya mungkin ada temannya yang pernah hutang budi atau kayak apa, telepon, kasihanlah, tolong dikurangi aja ancaman hukumannya, segala macam kayak gitu. Dan itu bukan gerilya, bukan mafia. Kalau ada mafia, sebut aja namanya, nggak usah Menko Polhukam lah. Kasih aja di Kadifropam Polri yang sekarang. Pasti disikat juga, karena polisi kan berkepentingan untuk bersih-bersih. Jadi menurut Anda ini hanya soal pertemanan saja, bukan soal ada deal-deal dengan Verdi Sambo, dengan petinggi Polri misalnya? Itu paling jauh hanya segitu. Gerakan ini terstruktur dari atas ke bawah, nggak mungkin? Nggak mungkin. Kenapa? Begitu jadi. Tetap akan ada polisi-polisi yang saya tidak bilang bersih, tetapi yang berkepentingan untuk menghajar mereka. Jadi kalau Anda bilang apa yang informasi yang didapatkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD salah begitu, Prof. Kiki? Saya nggak tahu dia mendapat informasi atau dia menciptakan informasi. Untuk apa menciptakan informasi Menko Polhukam? Ya nggak tahu, tanya aja apa kepentingan politiknya Menko Polhukam. Ada unsur politik maksudnya Anda mau bilang? Ya nggak tahu saya, itu kan nggak bisa jawab saya, kenapa orang yang ngomong Mahfud kok. Oke, Prof. Kiki, kalau dibilang begini, Sambo ini dari awal kasus dia bisa menggerakkan anggota Polri untuk masuk dalam skenarionya. Dia bahkan sempat mengajukan gugatan kepada Presiden dan juga Kapolri. Kemudian bocornya laporan hasil penyelidikan yang melibatkan petinggi Polri soal illegal mining itu disebut sebagai adalah gerakan-gerakan yang muncul sebenarnya adalah dari Verdi Sambo gitu, menunjukkan kekuatannya. Anda baca hal yang sama? Enggak juga, berlebihan lah kalau saya bilang Sambo punya kekuatan kayak gitu. Tapi gini Prof. Kiki, banyak yang mempertanyakan bahwa apakah memang jabatan Kadif Propam, polisinya polisi, itu memang sedemikian besar wewenangnya, sedemikian besar powernya. Kemampuan untuk menggunakan kewenangan yang ada atau tersedia itu kan berbeda-beda antara satu jenderal dengan jenderal yang lain. Yang kedua, kewenangan Kadif Propam sebelum ini itu memang tidak sekuat pada saat Sambo, karena ada penyatuan antara kewenangan Paminal yang sifatnya intelijen pra kejadian atau penyelidikan sebelum satu orang bisa dijadikan tersangka di dalam disiplin kepolisian. Nah, itu bergabung dengan proses pada tahap penyidikannya sampai pada membawa ke persidangan. Dalam kasus ini memang terjadi penggunaan kewenangan secara berlebihan pada 3 kewenangan yang menumpuk di satu unit kerja ini. Nah, salah satu yang sedang dievaluasi sekarang adalah untuk memecah kembali, untuk dikembalikan ke Kabah Intelkam lagi. Nah, kalau dikembalikan ke Kabah Intelkam, berarti kewenangan penyelidikannya itu hilang, berkurang. Ini salah satu solusi ya, tapi ini belum matang, belum jadi keputusan, masih dikaji. Tapi fakta bahwa Sambo saat menjabat Kadif Propam memiliki kewenangan begitu besar itu nyata ya. Menggunakan secara berlebihan itu yang lebih tepat. Kalau kewenangannya sendiri sebetulnya ya dari tahun ke tahun sama saja, dan itu kewenangan dia gunakan secara berlebihan justru dari sebelum dia menjadi Kadif Propam, justru pada saat dia jadi Korsahli Kapolri, karena semua penjuru komunikasi ke Kapolri itu kan melalui Korsahli, Korspri, koordinator staf pribadi, Korspri Kapolri. Nah, Sambo kan Korspri sebelum ke Kadif Propam. Dan dibawa hingga menjabat Kadif Propam. Nah, pada saat menjabat Kadif Propam, tambah-tambah lagi kan gitu. Dari kasus Sambo ini, apa pelajaran yang bisa dipetik oleh institusi Polri agar tidak ada next Sambo begitu? Itu tadi saya bilang, bagaimana menciptakan infrastruktur organisasi yang tidak memungkinkan untuk penyalahgunaan
kewenangan dan kekuasaannya. Yang kedua, kultur, roh polisi itu seharusnya melekat pada diri setiap polisi. Nah, ini kan ada demoralisasi mungkin karena jumlahnya terlalu besar, kan sangat besar, 450.000 orang, sehingga penataan reformasi kultural itu belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Catatan terakhir saya adalah bahwa polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakat. Jadi kalau di polisi ada Sambo, di luar polisi, di masyarakat ada banyak 1.000 Sambo dan 1 juta Rambo. Itu harus catat itu. Apa yang Anda mau bilang dengan statement tadi itu? Polisi hanya replika dari masyarakat. Ada kasus seperti Sambo, karena di luar kita banyak lihat preman di DPR kayak begitu, preman di pemerintahan kayak begitu, nggak akan habis-habis. Jangan minta polisinya tidak ada Sambo kalau di masyarakat masih banyak Rambo kan gitu. Baik, Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, Guru Besar Universitas Bayangkara yang juga adalah penasihat ahli Kapolri. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan ini loh. Sehat selalu, Prof. Yo, sama-sama. Pak Andi, saya langsung saja ke soal isu yang katanya sampai ada lobby-lobby kepada hakim supaya nanti vonisnya bisa lebih rendah. Benarkah itu? Saudara, gerilya Sambo disebut langsung menuju para hakim untuk bisa mendapatkan vonis yang ringan terkait dengan perkara yang ia hadapi. Benarkah itu? Dan bagaimana juga menjamin bahwa putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim nantinya memenuhi rasa keadilan yang saat ini terus dipertanyakan oleh publik. Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang juga juru bicara Mahkamah Agung, ada Andi Samsan Ngandro. Yang mulia Andi Samsan Ngandro. Apa kabar Pak Andi? Baik, kabar baik. Pak Andi, saya langsung saja ke soal isu yang katanya sampai ada lobby-lobby kepada hakim supaya nanti vonisnya bisa lebih rendah. Benarkah itu? Sebenarnya itu kami di Mahkamah Agung itu tidak tahu. Tidak, ini kami hanya membaca di media ada isu-isu bahwa ada upaya, ada gerakan untuk mencoba melobi, menghubungi majelis hakim untuk mendapatkan suatu putusan yang diinginkan. Nah, sebenarnya itu kami tidak tahu, jadi kami hanya baca dari media itu tadi. Terlepas dari ada atau tidaknya isu itu atau gerakan itu, kami percaya bahwa majelis hakim yang menangani perkara yang sementara menanti putusannya yang sedang berjalan ini, ya tentu para hakimnya akan menjaga independensinya. Independensi itu ada yang memaknai kebebasan, ada yang memaknai kemerdekaan hakim, ada yang memaknai kemandirian kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman itu diharapkan pada bahwa kekuasaan kehakiman itu dalam hal ini lembaga peradilan tidak bisa diintervensi ya oleh lembaga atau kekuasaan negara lain. Kalau kita lihat dalam perkara ini jelang putusan ini, setelah tuntutan dibacakan, publik kemudian meluapkan kekecewaannya. Akhirnya ada harapan besar yang digantungkan publik pada putusan hakim nanti. Apakah kemudian kalau Anda melihat itu akan memberi pengaruh besar bagi seorang hakim dalam memberikan vonis nanti, Pak Andi? Ya, saya sebenarnya membatasi diri untuk tidak terlalu menyinggung masalah kasus yang sedang diadili itu ya, untuk menjaga independensi daripada hakim yang menangani. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah kita tahu bersama ini adalah tuntutan dari penuntut umum. Tuntutan penuntut umum ini ya memang suatu syarat yang mampu menangkap ya napas keadilannya masyarakat untuk disampaikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan. Hakim itu mempertimbangkan fakta-fakta hukum
yang terungkap di persidangan dan tidak boleh terpengaruh. Oke. Begitu. Dan Anda yakin hakim misalnya dalam kasus Verdi Sambo ini, 3 majelis hakim ini adalah orang-orang yang benar-benar independen, orang-orang yang akan mampu memberikan memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini? Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah memilih hakim-hakim yang memang layak dan memang pantas ya untuk duduk mengadili perkara ini. Jadi tentu hakim-hakim pilihan karena mata publik itu menyorot kepada kasus ini, kasus menarik, dan di sini juga lembaga peradilan tentu diuji. Dari semua yang dilakukan hakim selama persidangan, Anda menilai bahwa 3 majelis hakim ini orang-orang yang tidak akan mudah dipengaruhi, diintervensi, ditekan untuk kepentingan tertentu. Ya, sebagai kedudukan kami lembaga tertinggi peradilan, ya kami hanya memang memantau, ya kami berupaya untuk membatasi diri, tidak mempengaruhi. Sebab kalau kami komentari, kami ini nanti terpengaruh. Nah, bagaimana harusnya meyakinkan bahwa apapun keputusan hakim nanti itu harus dihormati, itu sudah menggunakan pertimbangan yang matang sesuai dengan logika hukum? Lembaga peradilan, ya itu memang bertingkat ya. Dan kita bukan hanya bahwa perkara ini baru diadili oleh Lembaga Peradilan Indonesia. Sudah banyak perkara yang menarik perhatian juga diadili oleh. Jadi kita tidak perlu seolah-olah ada suatu rasa kekhawatiran. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini Anda tidak pernah mendengar ada lobby-lobby yang sampai kepada para hakim. Itu kami tidak mendengarkan. Kami tidak pernah mendengar itu. Kami hanya tahu, membaca di media kok ada upaya-upaya untuk melobi, tapi kita tidak gentar begitu bahwa itu ya seringkali ada isu-isu begitu, ada upaya-upaya orang yang berkepentingan ya seringkali, tapi terlepas ada atau tidaknya itu kami percaya bahwa majelis hakim yang akan menangani perkara ini ya tentu akan menjaga independensinya dan mudah-mudahan akan menjatuhkan putusan memenuhi harapan masyarakat. Majelis hakim akan dinanti oleh begitu banyak mata masyarakat Indonesia saat memutus nanti apa vonis yang diberikan kepada Sambo CS dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Ngandro yang juga juru bicara Mahkamah Agung. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilo. Sehat selalu Pak Andi. Terima kasih Mbak. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Hasil tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua munculkan pro dan kontra. Semakin berpolemik, kala Menko Polhukam Mahfud MD beri pernyataan mengejutkan ada gerakan bawah tanah pengaruhi putusan hukuman Verdi Sambo. Ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Atas isu ini, penasihat hukum Verdi Sambo bereaksi. Nah, kalau saat ini sendiri kan Pak Sambo ada di dalam tahanan. Sudah diberhentikan dari kepolisian. Tidak punya status lagi sebagai polisi. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya menjelaskan. Artinya begini, kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Langsung saja disebut secara detail. Apalagi yang dikhawatirkan.
Dugaan lobi-lobi berembus tatkala perbedaan tuntutan jaksa pada Richard Eliezer dan Putri Chandrawati begitu nyata. Ada disparitas penuntutan antara pelaku penyertaan yang lainnya. Ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun 2 orang, dan yang lain ternyata justice kolaborator justru malah dituntut 12 tahun penjara. Nah inilah kan publik sendiri yang memberikan penilaian apakah ada sisi keadilan dari rekusitor yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut status justice kolaborator yang disandang Richard Eliezer seperti dikesampingkan. Ya kemudian juga diklaim oleh Pak Jampidum karena sudah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK. Ya. Makanya jadi 12 tahun gitu. Makanya 12 tahun. Tapi kenapa kalau itu diterima rekomendasi LPSK itu, tetapi kok penerapannya tidak sesuai dengan undang-undang? Berkaca pada sejumlah kasus besar yang melibatkan justice kolaborator di masa lalu, seberapa kuat status justice kolaborator? Mantan politikus PDI Perjuangan Agus Condro Prayitno mengungkap adanya aliran dana usai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain mengaku kepada KPK telah menerima cek pelawat seni, Agus juga mengungkap rekan-rekannya di Komisi Keuangan dan Perbankan yang turut menerima aliran dana. Agus tak melakukan perlawanan dalam nota pembelaannya demi menunjukkan konsistensi sebagai justice kolaborator. Agus dituntut 1 tahun 6 bulan dan divonis 1 tahun 3 bulan. Sementara itu, Vincentius Amin Sutanto terjerat kasus penggelapan pajak dan pencucian uang PT Asian Agri pada 2010. LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap Vincentius. Selama proses penyidikan, Vincentius ungkap 14 kasus penggelapan pajak. Ia divonis penjara 11 tahun. Setelah 7 tahun mendekam, ia divonis bebas bersyarat. Ada pula Mindo Rosalina Manulang yang menjadi justice kolaborator dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang. Kala itu, Rosalina sempat mendapat ancaman pembunuhan saat berada di rutan Pondok Bambu dan memilih untuk meminta perlindungan KPK dan LPSK. Berstatus sebagai justice kolaborator dari hasil keterangannya, sejumlah politisi Partai Demokrat terseret menjadi tersangka. Mindo Rosalina divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendekati akhir. Jaminan independensi hakim dinanti. Kalau kita lihat sebagai indikasi-indikasi di persidangan ya, hakim masih tetap memegang otoritas gitu ya. Masih terlihat hakim menjalankan persidangan secara berimbang, kemudian memberikan kesempatan pada kedua belah pihak secara adil begitu ya. Jadi kalau dari indikasi itu sebenarnya tampak depannya, ya saya kira gerakan-gerakan tadi yang disebut Pak Mahfud sebagai gerakan bawah tanah itu belum mengganggu hakim. Semoga majelis hakim bisa menghasilkan putusan berkualitas, bermanfaat, dan memberi rasa keadilan bagi semua. Seorang penegak hukum yang justru melanggar hukum bisa jadi ancaman bagi marwah Polri. Polri, penegak hukum paling dekat dengan masyarakat, di mana harapan mendapat perlindungan digantungkan. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran dan momen meraih kepercayaan publik kembali. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.